kita akan membicarakan tentang eh, standar kompetensi lulusan, ya SKL ini Bapak Ibu ya SKL. Nah kalau dulu SKL itu eh, dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang terpisah antara sikap, ya, pengetahuan, ya, keterampilan umum dan keterampilan khusus, ya dibuat terpisah ini. Ya sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus ada 4 poin ini ya. Lalu pada saat itu tugas akhir baik sarjana maupun sarjana terapan hanya dalam bentuk skripsi saja, ya. S2 dalam bentuk tesis saja, S3 dalam bentuk disertasi saja. Lalu itu termuat di deskriptor di deskriptor SNDikT Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di CPL keterampilan umum itu sangat jelas untuk sarjana harus menghasilkan skripsi, untuk S2 tesis, ya. Tesis ini S2 dan disertasi itu S3. Secara eksplisit dikatakan seperti itu di permen yang lama. Lalu mahasiswa magister dan magister terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional. Itu diwajibkan Bapak Ibu. Ya, dulu. Apakah sekarang bisa tidak wajib? Ya, terserah perguruan tingginya. Ya, karena nanti perguruan tingginya akan menyusun standar ini. Terserah. Kalau masih tetap wajib ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau tidak wajib ya juga enggak apa-apa karena memang permennya memberikan kelonggaran itu pada perguruan tinggi. Nah, yang jadi agak repot nanti kalau lembaga akreditasinya itu menilai publikasi internasional, ada nilainya. Ya, terpaksa perguruan tinggi akan menetapkan standar lulusannya harus publikasi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, dengan kata lain bahwasanya ya oke lah kalau untuk level standar saja ya standar yaitu terakreditasi barangkali ya tidak perlu publikasi oke gitu ya. Tapi kalau untuk unggul barangkali harus ditetapkan bahwasanya ada publikasi. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Mahasiswa doktor dan doktor terapan wajib menerbitkan makalah jurnal internasional berputasi sama dengan tadi. Jadi di vokasi ini sudah ada doktor terapan loh Bapak Ibu. Di Politeknik ya, kemarin di launching oleh Dirjen Vokasi. Ada 2 perguruan tinggi yang sudah siap memiliki program doktor terapan. Itu ya. Sudah ada contohnya maksud saya. Lalu sesudah adanya permen ini, kompetensi tidak lagi dijabarkan secara rinci Bapak Ibu. Ya, jadi perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. Ya, nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan merujuk ke permen ya ke permen bahwasannya kata dapat ini sebenarnya kata yang tidak ada di dalam permen ya. Jadi yang tepat adalah standar kompetensi lulusan itu merupakan kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. Sebab kata dapat itu nanti diterjemahkan di lapangan, oh berarti kalau dapat itu boleh terintegrasi, boleh seperti dulu gitu. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi ini yang ngetik ini yang bermasalah ini, ngetik slide ini Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya adopsi dari kementerian ini ya Bapak Ibu. Jadi tugas akhir dapat berbentuk, kalau ini ya Pak, dapat artinya pilihan, dapat bentuk prototipe, project, atau bentuk lainnya, selain skripsi, tesis, maupun disertasi. Ya Bapak Ibu. Jadi ada pilihan, nah dihubungkan dengan kata dapat, ya boleh, ya diawali dengan kata dapat, karena pilihan. Jadi bukan tugas akhirnya yang dihilangkan, tugas akhir tetap ada, tetapi bentuknya itu bisa skripsi, ya, bisa membuat prototipe, bisa membuat project, atau bentuk yang lainnya yang setara, ya, yang setara. Nah, setara ini ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jika program studi sarjana-sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis project atau bentuk lainnya yang sejenis, maka tugas akhir sudah tidak diperlukan lagi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau mahasiswa nanti di dalam tugas akhirnya sudah membuat prototipe atau membuat project atau bentuk lainnya,
sudah tidak perlu lagi membuat skripsi, ya Bapak Ibu. Itu sebagai tugas akhirnya. Mahasiswa program magister terapan, dan program doktor terapan wajib diberikan tugas akhir. Dia harus tetap mengerjakan tugas akhir. Namun tidak wajib diterbitkan di jurnal. Ya, ini nanti kita periksa Bapak Ibu. Apakah memang betul-betul redaksi kalimatnya seperti ini yang tertulis di permen. Ya, tapi yang jelas sejauh saya membaca Bapak Ibu, kewajiban untuk menerbitkan karya ilmiah di jurnal, ya nasional maupun internasional, itu bagian dari standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Itu ya, Bapak Ibu. Program studi dapat menentukan bentuk tugas akhir ini, Bapak Ibu, mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi pelaksanaan Tridharma ini. Ya, secara umum ya, Bapak Ibu, itu dampak positifnya. Lalu ini Bapak Ibu, yang kalimatnya dikutip langsung dari naskah permen. Nah, di dalam standar kompetensi lulusan pasal 6 ini bunyinya kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran pada akhir program pendidikan tinggi. Dengan kata lain gini maksudnya Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria minimal mengenai ya kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu dipisah-pisah lagi CPL-nya. Ya Bapak Ibu sudah jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, kemudian di pasal berikutnya capaian pembelajaran itu terdiri dari beberapa kemampuan, diantaranya adalah beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dulu ini adalah sebagai sikap ya. Penguasaan iptek, ya kecakapan dan keterampilan spesifik dan aplikasinya sesuai dengan bidang keilmuannya, kecakapan umum untuk penguasaan iptek serta bidang kerja yang relevan dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam merumuskan CPL ini Bapak Ibu pasal 67 ini yang pertama kita lakukan sesuai pasal 8 itu adalah mengundang partisipasi pemangku kepentingan. Ya ini pertama, mengundang stakeholder ini Bapak Ibu, pengguna lulusan kita. Lalu Bapak Ibu bisa juga mengundang dunia usaha, dunia industri, dunia kerja yang disingkat dengan akronim DUDIKA. Ya, kalau dulu IDUKA, kalau dulunya lagi DUDI. Sekarang ditambah K, Pak, DUDIKA gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah pasal 10, peran asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait dalam merumuskan kompetensi. Jadi Bapak Ibu juga mengundang asosiasi ini. Bahkan ada beberapa prodi yang bergantung pada asosiasi gitu ya. Jadi saya keliling beberapa perguruan tinggi lalu menyampaikan ke saya, Pak Samsul bagaimana kita mau merumuskan CPL atau SKL sesuai dengan permen yang baru ini. Sementara asosiasi kami tidak ada reaksi apa-apa ini Pak. Masih tenang-tenang saja, diam-diam saja ini. Bagaimana ini Pak Samsul? Gitu ya. Terus pertama saya sarankan ya sudah sampaikan aja ke asosiasi bahwasanya asosiasi segera melakukan reformulasi capaian pembelajaran sesuai dengan permen yang baru ini gitu. Karena ini prodinya yang menunggu banyak ini. Kalau perlu berkirim surat ini secara formal gitu supaya ada nomor suratnya. Ya, karena ini segera mau dipakai ini untuk implementasi tahun 2025 ini. Waktunya sudah sangat mendekat ini ya. Mendesak asosiasi segera merumuskan CPL-nya ini. Ya. Tetapi ya kalau sampai batas-batas tertentu ya barangkali asosiasi prodi sejenis belum merespon, maka perguruan tinggi sesuai dengan permen ini Bapak Ibu bisa menetapkan, merumuskan dan menetapkan sendiri CPL-nya. Karena di permen ini dikatakan CPL itu ditetapkan, dirumuskan dan ditetapkan oleh program studi atau program studi yang sejenis gitu ya. Lalu CPL yang sudah disusun itu tadi Bapak Ibu, yang kalau nanti sudah selesai disusun, dirumuskan, disepakati, maka ditetapkan Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya yaitu pasal 8 ayat 3 dan 4 itu Bapak Ibu wajib
lakukan sosialisasi atau menginformasikan kepada mahasiswa program studi, ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus mensosialisasi, ini loh nak JPL kita. Jadi kalian kalau sekolah di sini selama 3 tahun, untuk diploma 3 selama 4 tahun untuk sarjana terapan, ya, dan 2 tahun untuk magister, ini kemampuan kalian. Jadi kalian harus fokus ini. Lalu setiap butir Bapak Ibu jelaskan. Setiap butir ini bagaimana maknanya, bagaimana cara mencapainya. Nah, masing-masing JPL ini Bapak Ibu harus pastikan itu dibebankan pada mata kuliah yang cocok, yang sesuai. Ya, itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lakukan evaluasi JPL mana saja yang cocok untuk mata kuliah mana saja, gitu ya. Bisa saja nanti satu butir JPL ini berada di beberapa mata kuliah. Nah, pertanyaan favorit yang sering banyak saya terima itu adalah soal jumlah. Pak Samsul, jumlah JPL itu yang ideal berapa? Gitu. Itu selalu Bapak Ibu. Saya katakan Bapak Ibu, di dalam permen ini tidak ditetapkan jumlah JPL-nya. Bapak Ibu sendiri yang menetapkan berapa jumlah JPL-nya. Lalu Bapak Ibu tadi bertanya, loh, oleh karena itu Pak Samsul saya mau tanya ini, berapa idealnya? Nah, kalau Bapak Ibu tanya berapa idealnya, kita coba lihat merujuk ke lembaga-lembaga akreditasi, ya, atau prodi-prodi yang sudah lolos terakreditasi internasional, ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwasanya JPL yang jumlah JPL yang diperlukan itu jumlahnya tidak banyak, ya. Ada yang 10, ada yang 12 butir, Bapak Ibu, ada yang 15 butir begitu. Tidak sampai seperti dulu ya Bapak Ibu, puluhan Bapak Ibu ya. Jumlah JPL itu sampai 30 butir, ya 40 butir, tetapi dari jumlah yang segitu banyak itu ternyata di dalam proses pembelajaran tidak menjadi fokus, tidak efisien efektif untuk dicapai, bahkan juga tidak dinilai berdasarkan JPL yang jumlahnya banyak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya lebih fokus lagi soal JPL ini Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana tahapan-tahapan merumuskan JPL? Nah, ini ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Pertama adalah ketentuan yang harus kita perhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 Ayat 2. Dikatakan bahwasanya kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, ya SKL ini. Ya, baik akademik, vokasi maupun profesi. Jadi yang pertama kali pada saat kita merumuskan ya CPL atau SKL yang kita rujuk adalah KKNI-nya. Deskriptor KKNI. Kalau diploma 3 yang kita rujuk adalah deskriptor KKNI level 5. Kalau sarjana terapan, deskriptor KKNI level 6. Kalau pendidikan profesi level 7 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Itu harus kita lihat dulu ya. Berdasarkan pasal 29 ayat 2 ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita lihat SN Dikti pasal 6 ayat 1 ya. Jadi kalau saya sampaikan SN Dikti itu adalah maksudnya SN Dikti yang baru ya Bapak Ibu ya. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tidak ada kata dapatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada narasumber kemarin itu mengatakan, loh Pak Samsul, kita boleh pakai CPL yang susunannya seperti sebelumnya, yaitu dari sikap dan seterusnya itu tadi. Karena di situ ada kata dapat. Ternyata kata dapat itu ada miss penulisan di slide yang dibuat oleh tim sosialisasi Dikti. Jadi kalau kita kembali ke kalimat yang ada di permen sendiri Bapak Ibu, tidak ada kata dapat. Sehingga tidak ada tawar-menawar lagi bahwasanya SKL ini merupakan satu kesatuan, ya kalimatnya ini kesatuan antara kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Dan kita juga membutuhkan itu Bapak Ibu. Ya misalnya mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan, ya misalnya. Ya jelas pengetahuan, keterampilan, dan attitude-nya harus ada di dalamnya. Ya kita tidak mau mahasiswa hanya menguasai pengetahuan dan keterampilannya saja, tidak punya attitude gitu ya. Nah kita akan berusaha
pengetahuan dan keterampilan tentang asuhan keperawatan itu betul-betul dilakukan dengan attitude yang baik, maka kita masukkan ke JPL-nya. Nah, itu era sekarang ini Bapak Ibu ya. Lalu standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu mandiri dan menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta secara aktif mengembangkan potensinya. Ini pasal 6 ayat 2. Ya, jadi kalau kita lihat ini Bapak Ibu, kita lihat kalimat ini diambil dari undang-undang Bapak Ibu sebagai tujuan pendidikan. Ya, lalu dituliskan kembali di dalam standar kompetensi lulusan di pasal 6 ayat 2. Ya, itu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, nanti SKL ini tidak boleh lepas antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu berikutnya lagi adalah SKL ini sebagaimana dimaksud ayat 1 dirumuskan dalam bentuk CPL ini Bapak Ibu. Jadi penghubung SKL dan CPL itu di pasal 6 ayat 3. Oke, seperti itu. Ya. Lalu contohnya ini Bapak Ibu, contohnya. Nah, ini contohnya saya berikan contoh. Tadi saya ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah level KKNI-nya, lalu Bapak Ibu merumuskan standar kompetensi lulusan yang merupakan kesatuan. Ya, jadilah SKL, nanti dilihat bagaimana ketentuan di SNDT-nya, lalu kalau Bapak Ibu nanti mau mengikuti akreditasi internasional, juga dilihat ini. Ya, lalu Bapak Ibu profilnya nanti Bapak Ibu bisa lihat ini. Kalau di Diploma 3 ini level 5, ini adalah untuk jabatan di dalam bidang pekerjaannya sebagai teknisi dan analisis. Ya, tapi kalau sarjana ya sama, ya sarjana, tapi kalau nanti pendidikan profesi atau ke atas ini sebagai kemampuan yang akan digunakan untuk profil jabatan sebagai ahli dalam bidangnya, ya seperti itu. Nah, ini saya ambil dari Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang masih berlaku sampai hari ini. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Jadi di dalam KKNI itu ada CP yang berlaku untuk semua jenjang. Ya, CP yang berlaku untuk semua jenjang ini isinya adalah terkait dengan sikap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jangan sampai lepas ini Bapak Ibu karena memang kualifikasi umum ini diharapkan bisa membantu program studi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, terdiri dari beberapa butir ini Bapak Ibu. Ya, beberapa butir ini. A sampai dengan F ini. Nah, banyak perguruan tinggi yang meringkas CP sikap ini menjadi 1-2 butir saja. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Di UGM sikap ini menjadi 2 butir. Di ITS menjadi 1 butir. Ya, jadi ini saya kasih contoh yang di ITS ini Bapak Ibu. Jadi dari sekian butir ini A sampai F dirumuskan oleh ITS menjadi hanya 1 butir saja ya CPL-nya. Mampu menunjukkan sikap dan karakteristik yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bla 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 sampai di sini Bapak Ibu. Ini 1 butir yang sesuai dengan kualifikasi umum ini. Lalu oleh ITS ditambah Bapak Ibu, ditambah yang warna biru ini. Yang warna biru ini adalah kemampuan terkait dengan universitas value yang ada di renstra-nya ITS, yaitu lulusan harus memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi, excellency, leadership, ya, sinergi dan seterusnya ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggabungkan ini, ya universitas value yang Bapak Ibu dapatkan di renstra masing-masing perguruan tinggi dijadikan satu. Tapi kalau tidak, mungkin Bapak Ibu cukup sampai di sini saja yang warna biru ini, ya, sampai di sini. Nah, ini sudah dapat CPL pertama ini ya, sudah 1 ini dapat ini. Lalu berikutnya kita lihat misalnya untuk Diploma 3 ini Bapak Ibu. Ya, Diploma 3 lihat KKNI-nya ini. KKNI-nya itu yang pertama adalah memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dengan beragam pilihan, ya, dan seterusnya. Lalu menguasai konsep teori di dalam rangka untuk memformulasikan penyelesaian masalah. Masalah apa? Masalah prosedural.
masalah-masalah dalam bidang pekerjaannya kalau dia nanti lulus. Lalu mengelola kelompok kerja, menyusun laporan tertulis, ini berarti mahasiswa nanti harus dilatih ini bagaimana membuat laporan tertulis ya secara komprehensif. Lalu kemampuan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah ini Bapak Ibu menjadi acuan di dalam merumuskan CPL. Yang warna-warna kuning ini jangan sampai tidak ada Bapak Ibu. Ya karena warna kuning ini kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan. Menyelesaikan pekerjaan, menguasai konsep teori, memformulasikan penyelesaian masalah, ya mengelola kelompok kerja, menyusun laporan tertulis, bertanggung jawab atas pekerjaannya. Lalu setelah Bapak Ibu mengacu ke sini, ya mengacu ke sini Bapak Ibu menyusun CPL, draft CPL. Lalu Bapak Ibu melihat SN Dikti pasal 9. Nah, di dalam SN Dikti pasal 9 itu ada kompetensi utama, Bapak Ibu pilih kompetensi utama untuk diploma 3 gitu ya. Nah, minimal harus memiliki penguasaan konsep teori sama dengan SN Dikti, ini sama kan Bapak Ibu. Nah, menyelesaikan pekerjaannya sama juga dengan KKNI. Memilih metode sama juga ya Bapak Ibu. Yang memilih metode dalam pekerjaannya. Ya, jadi dengan kata lain, kompetensi utama yang ada di dalam pasal 9 ini sebenarnya hanya mempertegas bahwasanya CPL Prodi itu harus mengacu pada KKNI level 5 ini, Bapak Ibu. Ya, lalu dibuat istilah oleh mereka kompetensi utama gitu ya, oleh Permen pasal 5 ini, pasal 9 ini Bapak Ibu. Demikian juga yang untuk sarjana terapan ya Bapak Ibu. Ini diploma 4. Ya, yang pertama dia harus menguasai konsep teori sesuai dengan bidang keilmuannya, ini yang pertama. Lalu konsep teori itu mampu digunakan untuk memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang pekerjaannya. Ya, masalah-masalah prosedural. Lalu yang kedua adalah mampu mengaplikasikan bidang keahliannya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya untuk menyelesaikan masalah. Lalu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi, ya, situasi bidang pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu kemampuan untuk mengambil keputusan ya, berdasarkan analisis terhadap data dan informasi, memberikan petunjuk karena bisa jadi kalau sarjana terapan itu lulus bekerja dia punya bawahan gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri maupun pekerjaan di bawah tanggung jawabnya dia. Ini adalah poin-poin penting yang ada di KKNI yang Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi gunakan untuk merumuskan CPL ya. CPL. Lalu Bapak Ibu lihat lagi nanti di pasal 9 untuk sarjana terapan. Ya di situ dikatakan minimal menurut SN Dikti pasal 9 ini menerapkan konsep teori ya bidang pengetahuan dan keterampilannya secara umum maupun secara khusus untuk menyelesaikan masalah. Wah, gitu Bapak Ibu. Jadi kan sama ini Bapak Ibu. Ya, sama. Kalau di SN Dikti kan mulai dari memformulasikan sampai menyelesaikan masalah. Ini dipotong Bapak Ibu, diringkas maksud saya. 1, 2 ini diringkas. Lalu mampu beradaptasi, lah sama kan ini. Nah, yang tidak ada di kompetensi utama ini adalah 2 ini, mengambil keputusan, memberikan petunjuk, bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu jangan hanya merujuk kompetensi utama ini saja, ya, tidak melihat deskriptor KKNI yang ini mengambil keputusan, memberikan petunjuk, karena yang ini Bapak Ibu yang deskriptor KKNI ini perintah undang-undang, tidak boleh dilanggar, perintah yang paling tinggi ini Bapak Ibu. Misal contoh Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu merumuskan CPL hanya terdiri dari ini saja, misalnya menerapkan konsep teori untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi, ini saja. Sedangkan tidak ada kemampuan mengambil keputusan, memberi petunjuk, bertanggung jawab, pasti CPL itu adalah CPL yang tidak memenuhi undang-undang, yang harus merujuk pada level KKNI. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu cukup merujuk ke KKNI saja sesuai levelnya, lalu kompetensi utama yang ada di dalam pasal 6 itu sudah otomatis include di dalamnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, pasal 9 ini hanya menguatkan saja bahwasannya CPL Bapak Ibu itu harus merujuk pada
KKNI sesuai dengan jenjangnya, ya seperti itu dan seterusnya ya Bapak Ibu. Level 7 untuk profesi saya tidak akan menjelaskan ini. Level 8 untuk magister terapan ya. Level 9 untuk program doktoral terapan ya. Nah, ini saya tidak akan jelaskan karena intinya sama saja, bahwasanya di dalam merumuskan JPL atau SKL, rujukan utamanya adalah deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang levelnya. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, sudah sesuai dengan KKNI tadi, baru Bapak Ibu diperiksa kembali ya JPL tadi. Wah, ini capek juga ini ya. Jadi setelah cocok dengan KKNI, perlu melihat kompetensi utama ya. Tapi kompetensi utama tadi tidak terlalu signifikan karena kalau sesuai dengan KKNI ya pasti kompetensi utamanya sudah lewat ya, pasti terlewati gitu ya. Nah, yang penting adalah 4 butir ini Bapak Ibu. 4 butir yang ada di dalam pasal 7 ini. Nah, bahwasanya CPL yang dirumuskan menurut SN Dikti pasal 7 itu yang pertama harus memiliki kemampuan spesifik sesuai jenjangnya. Jadi di sini dikatakan gini, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan, keterampilan spesifik dan aplikasi untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu. Jadi misalnya kebidanan, ya kebidanan sarjana terapan, ya kebidanan sarjana terapan itu ilmu pengetahuan dan teknologinya yang dibutuhkan seberapa ini levelnya. Nah itu sangat spesifik ini Bapak Ibu, ya sangat spesifik. Kalau pendidikan profesinya seberapa ini level ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah ini Bapak Ibu yang menetapkan keluasan kedalamannya ini. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan di setiap jenjang prodi itu. Lalu yang kedua adalah dicek apakah JPL-JPL itu di dalamnya sudah mengandung pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Nih, untuk kegiatan di bidang pekerjaannya. Apakah JPL-JPL-nya ini sudah memenuhi syarat? Ya, kebutuhan bidang pekerjaan atau jika mungkin Bapak Ibu, apakah di dalam CPL itu sudah mengandung kompetensi-kompetensi bidang pekerjaan yang mengarah pada sertifikasi kompetensi. Nah, atau mengarah pada pendidikan sertifikasi profesi ya itu. Nah, Bapak Ibu periksa lagi ini ya, kemampuan apa saja ya yang nanti bisa digunakan oleh mahasiswa bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan kompetensinya. Atau kemampuan apa saja yang akan dibutuhkan mahasiswa pada saat dia mengikuti sertifikasi kompetensi. Atau kemampuan apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa sehingga dia bisa melanjutkan mendapatkan sertifikasi profesi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu dicek ini ya. Ini di pasal 7 Bapak Ibu ada 2 butir ini. Lalu ada 2 butir yang berikutnya adalah kemampuan generik nih, yaitu kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan bidang ilmu pengetahuan teknologi serta bidang pekerjaan yang relevan. Misalnya contoh, kemampuan berkomunikasi, ya bekerja dalam kolaborasi, ya berpikir kritis dan inovatif. Nah, itu masuk ke sini Bapak Ibu. Ya, pendeknya keterampilan belajar abad 21 itu loh Bapak Ibu. Ya, keterampilan belajar abad 21 itu ya. Lalu kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri, kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat ini. Nah, kemampuan generik ini Bapak Ibu, ini barangkali seringkali kita lepas Bapak Ibu, lepas di dalam proses pembelajaran. Tetapi Bapak Ibu, ternyata nanti karirnya mahasiswa kita ini ya ternyata sebagian dan mungkin saya bisa pastikan sebagian besar itu ditentukan oleh kemampuan generik ini. Ya, jadi banyak orang kemampuannya sama lulusan kita, tetapi satu orang karirnya lebih bagus daripada orang yang lain, gitu ya. Ternyata kalau kita perhatikan yang karirnya lebih baik ini, dia mempunyai kemampuan komunikasi baik, ya, punya kemampuan leadership-nya baik, kolaborasinya baik, sehingga dengan kemampuan yang sama karirnya yang ini lebih bagus, gitu, Bapak Ibu. Ya lebih bagus. Ya, bahkan saya mendengar beberapa video Bapak Ibu, video yang dibawakan oleh Pak Profesor Rinal Kasali. Dia mengatakan bahwasanya banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi yang IP-nya rendah, tapi
sukses dalam bidang pekerjaannya karena dia banyak kesempatan untuk bermain, dia banyak kesempatan untuk mencari networking dan lain-lain. Sedangkan ada mahasiswa yang IP-nya tinggi tetapi karirnya tidak terlalu baik ya. Nah, karena dia kutu buku kurang ini gitu ya. Nah, oleh karena apa namanya, banyak orang menyatakan sejenis Pak Profesor Rinal Kasali ini, sekarang mari kita benahi bersama-sama dalam proses pendidikan kita ini, Bapak Ibu. Bahwasanya setiap mata kuliah di mana tempat mahasiswa belajar, jangan sampai lepas terkait dengan kemampuan-kemampuan generik ini. Paling tidak kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Ya, setiap mata kuliah mereka diminta untuk mengerjakan tugas dalam kolaborasi, lalu apa namanya kita minta untuk presentasi dan lain-lain Bapak Ibu. Supaya dia punya kesempatan lebih banyak lagi untuk membuat jaringan di dalam belajar. Ya, membuat apa namanya kolaborasi dalam belajar, lalu belajar berkomunikasi. Apalagi nanti kalau kita menerima kenyataan bahwasanya mahasiswa kita berasal dari daerah ya Bapak Ibu ya. Seperti tempat saya itu di ITS itu 70% itu mahasiswanya dari daerah. Anaknya pinter-pinter Bapak Ibu, ulet-ulet ini. Tetapi kemampuan komunikasinya rendah karena PD-nya kalah dengan anak-anak yang dari kota gitu ya. Nah, anak-anak yang kayak gini nih kalau tidak diasah kemampuan komunikasinya, ya kemampuan kerja dalam kolaborasi, nanti hanya IP-nya saja yang tinggi, dia akan susah untuk berprestasi lebih tinggi ya Bapak Ibu. Jadi walaupun ini kelihatannya, mohon maaf ya Bapak Ibu, kelihatannya adalah sepele, ya kita lebih fokus pada konten, tapi sesungguhnya nanti kemampuan generik ini akan menentukan karirnya dia setelah lulus ya Bapak Ibu. Sehingga di dalam penetapan CPL itu disadari bahwasannya CPL itu harus merupakan satu kesatuan gitu ya, tidak tercerai-berai ya. Lalu Bapak Ibu SKKNI tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini Bapak Ibu bisa cari ya di dalam Permen Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau apa namanya tempat lain ya Bapak Ibu yang berujung pada kompetensi-kompetensi bidang pekerjaan. Ya karena ini memang SKKNI ini adalah untuk bidang pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu ya. Nah, kalau itu mau dimasukkan. Tapi kalau dalam bidang kesehatan ada standar-standar kompetensi yang harus diikuti, bisa dimasukkan di dalam CPL. Nah, demikian Bapak Ibu tentang CPL ini ya. Jadi saya sudah menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan merumuskan CPL berdasarkan ketentuan yang ada. Ini yang tadi yang saya sampaikan untuk kemampuan yang sifatnya generik tadi ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan nanti, yaitu misalnya way of thinking, bagaimana cara berpikir, berarti mahasiswa kita latih untuk problem solving, ya supaya dia memiliki critical thinking gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bisa muncul kreativitinya sehingga menghasilkan karya-karya inovasi ya. Decision making-nya juga kita latih. Lalu learn to learn, bagaimana caranya belajar untuk belajar ya, learn to learn ini. Karena nanti dia harus beradaptasi Bapak Ibu dengan apa namanya lingkungan kerja yang baru, dengan peralatan baru, dengan kebijakan yang baru, maka dia harus punya kemampuan learn to learn, bagaimana belajar terhadap sesuatu yang baru. Lalu way of working ini, kemampuan komunikasi, kolaborasi yang tadi yang saya sampaikan. Lalu berikutnya lagi adalah tool for working ini. Toolnya ini tentang information literacy, tentang information and communication technology, ya, tentang penggunaan ICT, tentang penggunaan sistem-sistem yang berbasis pada kecerdasan buatan, big data. Ini sekarang sudah menjadi tren kebutuhan di dunia kerja dan di perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Lalu jangan lupa untuk living in the world ya. Citizenship kebangsaan baik lokal maupun global wisdom ya karena lulusan di bidang kesehatan ini banyak yang bekerja di luar negeri, maka wisdom global wisdom ini perlu diajarkan ya Bapak Ibu ya. Dalam rangka mendukung karirnya dia nanti. Nah, ini yang juga dianjurkan untuk diadopsi di dalam CPL ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan
CPL itu sendiri, yang 4 struktur ini sudah tidak lagi diperlukan, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu merumuskan CPL yang terintegrasi, CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan seterusnya, yang merupakan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya itu ya Bapak Ibu, ini adalah permen yang baru kita. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu CPL-nya Bapak Ibu itu terdiri dari S1, S2, dan sekian. Lalu KU1 dan seterusnya. Lalu KK1 dan seterusnya. Lalu P1 dan seterusnya, tidak perlu lagi. Ya Bapak Ibu. Langsung ditransformasi dalam bentuk butir-butir CPL. Nah, secara teknis Bapak Ibu bisa membuat tabel kayak gini nih. Jadi tabel CPL yang Bapak Ibu rumuskan, Bapak Ibu taruh di kolom-kolom, lalu deskriptor KKNI ini digunakan sebagai checkernya untuk ngecek apakah CPL ini sudah cocok dengan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan levelnya. Lalu setelah cocok, oke, ini nomor 1 oke, lalu dicek dengan tadi yang pasal 7 tadi, 4 butir tadi, yang ada generik dan spesifik tadi. Dicek satu-satu, kalau sudah cocok oke. Lalu Bapak Ibu yang mau mengikuti akreditasi internasional ini dicek juga gitu, karena nanti akreditasi internasional itu yang diakreditasi adalah pencapaian CPL-nya. Ya, apakah dipastikan, dijaminkan bahwasanya CPL-nya itu tercapai atau tidak. Kalau dipastikan dengan eviden lulusan Bapak Ibu memang mempunyai kompetensi sesuai dengan CPL Prodi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan akreditasi internasional. Kalau enggak, pasti tidak mau dia memberikan akreditasi kita. Ya, jadi jangan lupa loh Bapak Ibu, sekarang di era outcome based education itu yang menjadi jaminan itu pencapaian CPL Bapak Ibu. Ya, SKL-nya itu. Kalau SKL-nya tercapai, ya pasti Bapak Ibu terakreditasi. Apalagi kalau tercapainya melampaui minimalnya, pasti akan unggul Bapak Ibu. Nah, dalam rangka untuk memastikan pencapaian CPL itu, maka Bapak Ibu diperiksa mata kuliah apa saja yang mendukung CPL. Apakah metode pembelajarannya sesuai dengan CPL? Apakah penilaiannya sudah sesuai dengan CPL? Apakah dosennya memberikan kesempatan mahasiswa seluas-luasnya untuk belajar mencapai CPL? Dan seterusnya, seterusnya. Diperiksa Bapak Ibu. Nah, ini contoh bagaimana merumuskan CPL. Ini jenjang sarjana keperawatan misalnya. Masih mampu memecahkan permasalahan. Nah, tadi kan berarti sudah cocok kan dengan KKNI, karena KKNI diantaranya adalah memecahkan permasalahan kan. Sains, teknologi, dan atau seni. Seninya barangkali tidak ada kalau di dalam, nggak tahu ada apa enggak ini kalau di keperawatan ya. Di bidang keperawatan melalui pendekatan monodisipliner dengan rasa tanggung jawab. Ya, jadi kalau kita lihat ini pemecahan masalah, tanggung jawab sudah memenuhi KKNI. Gitu. Lalu sains teknologi dalam bidang keperawatan ini nanti kita lihat keluasan kedalamannya untuk sarjana. Ya, melalui pendekatan monodisipliner. Ini adalah konteksnya. Jadi di CPL itu isinya 3 Bapak Ibu. Mampu apa, belajar apa, dalam konteks apa. Itu isinya CPL. Jadi mampunya itu mampu apa, dalam mampu memecahkan masalah, lalu belajar apa, belajar sains teknologi, ya di bidang keperawatan. Ini adalah bahan kajiannya. Dalam konteks apa? Dalam konteks melalui pendekatan monodisiplin, ya misalnya begitu ya Bapak Ibu. Ya, dengan rasa tanggung jawab. Jadi kemampuannya ada 2 ini, mampu memecahkan masalah dan rasa tanggung jawab. Dua-duanya sudah sesuai dengan KKNI. Level 6 tadi, ya Bapak Ibu. Nah, tinggal sekarang dicek ini, bahan kajiannya ini. Nanti diterjemahkan keluasan dan kedalamannya. Ya, keluasan dan kedalaman. Ya. Lalu ini konteksnya. Nah, konteksnya ini bisa sebagai indikator keluasan kedalaman. Misalnya kalau S1 mungkin monodisiplin saja, tapi kalau S2 multidisiplin. Nah, gitu. Lalu kalau dan interdisiplin ya Bapak Ibu, interdisiplin. Ini S2. Kalau S3 itu adalah multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Nah, ini menurut apa namanya? Menurut undang-undang Bapak Ibu. Ya, menurut undang-undang. Lalu setelah CPL-nya ini tersusun, terumuskan secara sistematik seperti ini, baru Bapak Ibu cek apakah
rumusannya sudah spesifik. Spesifik itu artinya kemampuan-kemampuannya bisa dicapai gitu ya. Lalu yang kedua, apakah kemampuan-kemampuannya itu bisa diukur melalui ujian ya, melalui tugas dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah achievable, apakah bisa dicapai dengan waktu yang ada, time bound. Jadi nanti CPL ini dicapai selama berapa semester ini? Diletakkan di mata kuliah apa saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu nanti dilihat time bound-nya kayak apa. Lalu yang berikutnya adalah realistik. Apakah kemampuan ini realistik untuk mahasiswa S1 ya sarjana keperawatan atau tidak gitu ya Bapak Ibu yang menetapkan. Nah, ini yang disebut dengan SMART. Ini punya yang merumuskan Pak Smith ini Bapak Ibu. Nah, ini SMART ini ya. Specific, measurable, achievable, realistic dan time bound. Saya menjelaskan soal rumusan CPL ini detail. Mengapa Bapak Ibu? Karena ini nanti menjadi core bisnis kita, Bapak Ibu, menjadi target. Ya, maka harus detail ini. Kalau CPL-nya ini nanti tidak firm, ya Bapak Ibu, ya pasti ke bawah-bawahnya nanti menjadi kacau, Bapak Ibu. Ya, pasti menjadi kacau karena CPL ini nanti menjadi rujukan pada saat Bapak Ibu mengembangkan mata kuliah, memilih metode pembelajaran dan seterusnya. Ya.